Terima kasih saudara Mai Setia di obrolan pagi RBTV. Dan sekarang di acara obrolan pagi ini kita akan membahas dengan satu tema, itu pariwisata. Dan saya tidak sendiri di studio kali ini, sudah ada dua laki-laki hebat yang nanti akan saya kepoin gitu ya, mengenai tentang pariwisata yang ada di Jogja. Nah, ini yang membuat saya penasaran, ini katanya ini pariwisata Jogja Reborn. Nah, apa nih maksudnya? Langsung saja kita berkenalan dulu biar saudara yang ada di rumah pun juga kenal gitu. Yang pertama ada Pak Edwin Hendra Kusuma selaku Wakil Ketua Bidang Industri dan Produk KIPI DIY atau Gabungan Industri Pariwisata Indonesia DIY. Selamat pagi Pak Hendra. Pagi, semangat hari ini ya Pak ya? Harus selalu semangat. Harus semangat. Sehat juga ya? Ya. Alhamdulillah. Kalau nggak semangat nggak hidup aja lah. Pokoknya semua harus semangat ya. Semangat pagi terus walaupun malam ya Pak ya. Baik, saya juga ingin berkenalan dengan Bapak Agus Budi Rahmanto selaku Koordinator Bidang Destinasi dan Kreasi KIPI DIY. Selamat pagi Pak Rahman. Pagi dan semangat pagi selalu. Dan semangat pagi selalu. Kayaknya cerah-cerah semua nih Pak Rahman dan juga Pak Edwin nih kayak sudah siap untuk membocorkan banyak rahasia-rahasia pariwisata yang ada di Jogja nih. Kalau tadi saya sempat menyebutkan kepada saudara juga gitu ya, pemirsa yang di rumah, pariwisata Jogja Reborn. Yang saya tahu itu kan film ya, DKI Reborn gitu, kayak Warkop ini. Ini kok Jogja ikut-ikutan Reborn ini, kenapa ini? Apa yang akan ditampilkan ke para calon wisatawan juga mungkin salah satunya? Jadi sebenarnya kita menggunakan istilah Reborn ini sederhana sekali sih premisnya ya. Ini kita nyangkutnya dari keberadaan KIPI sendiri yang juga untuk KIPI DIY masih relatif baru juga, baru beberapa tahun gitu ya. Dan kemudian juga kondisi beberapa tahun terakhir. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat selama masa pandemi kemarin itu kan kita biasanya dibilang pingsan ya. Kalau saya nggak mau terlalu keras dibilang mati itu agak terlalu ini ya. Saya bilang koma lah minimal ya. Tapi kalau kita mau menilik sebelum pandemi sekalipun, sebenarnya sudah ada tanda-tanda bahwa pariwisata Jogja itu menuju ke arah yang agak stagnan ya. Salah satunya kita itu sudah lama berusaha gimana ini LOS, long of stay-nya ada di sini, ini bisa lama itu gimana caranya, itu juga masih belum ketemu juga. Nah, kemudian kita melihatnya kondisi pandemi kemarin, di mana teman-teman ini koma. Saya lihat ini pasca pandemi ini kan waktunya kayak kita tuh mau lahir kembali. Kita anggap masa pandemi kemarin itu adalah masa kita itu digodok dalam rahim lagi ya. Kalau mau bilang Cakawah Candri itu muka juga boleh. Ya. Kita digodok lagi. Saya melihatnya di sini peran KIPI terutama di sini ini kan kita berusaha menyatukan semua asosiasi pariwisata yang ada di Jogja. Dan catatan aja sih, mungkin kalau di seluruh Indonesia aja, khusus DPD DIY, ini anggota KIPI-nya itu paling banyak. Ada 20 asosiasi yang dari dalam. Oh, 20. DPP aja kalau nggak salah cuma 15 ya. Salah, ya. Lumayan banyak ya Pak ya? Paling banyak di sini, dan ini kita mencoba menyatukan supaya mereka itu bisa jalan bareng, nggak ada lagi sikut-sikutan, ya kita harus akui lah itu pasti ada dulu itu ya, saling bertentangan, dan kemudian juga gimana kita bisa bersinergi bareng. Masa pandemi kemarin itu mumpung karena sepi, ini mulai bisa kritis. Karena kita dalam berorganisasi ini kan juga nuwun sewu ya, maaf ya, terus terang sebagian tuh mungkin karena daripada nganggur lah. Karena memang benar-benar nggak ada kerjaan ya rekan-rekan waktu itu. Dan kemudian tujuan kita sama, kita perbaiki bersama ekosistem pariwisata Jogja. Kita harapkan pada saat pandemi itu sudah berakhir, kita ini posisi benar-benar kayak lahir kembali dengan format yang baru. Format yang baru ini banyak sekali sih macamnya. Contohnya misalnya kita perlu program-program baru. Mohon maaf ke teman-teman yang mungkin di BBW dan lain-lain, kita sudah waktunya meninggalkan program-program yang ya bahasa kerennya program-program yang klasik ya. Kalau bahasa saya sendiri karena saya juga orang lapangan, saya bilang program usang, maaf. Jadi belak-belakan aja leh. Jadi kita memang sudah mulai kejar sesuatu yang baru, dan potensi Jogja ini sebenarnya kan banyak sekali yang belum tergarap. Pada tahun 2020 yang lalu bulan berbarengan dengan Kemenparekraf kita garap bareng, salah satunya itu kan gimana caranya membuat triangle destinasi wellness
Di sini ada Bali, Jogja dan Solo. Dengan satunya dari Bali, Jogja, endingnya seharusnya di endingnya di Bali ya waktu itu, cuman karena masalah waktu itu cuman Jogja dan Solo aja dulu, Balinya malah duluan lebih dulu yang digarap bareng. Dan ini sebenarnya potensi yang besar sekali, potensi wellness ini misalnya ya. Dan ini salah satunya yang nanti mungkin yang direncanakan digarap bareng ala KIPI ya digongi oleh malah bukan digongi ya, malah sebenarnya dibandingkan oleh BPPD DIY. Itu ada International National Conference nanti. Tahun ini juga di bulan Oktober rencananya. Saya belum bisa bocorkan tanggalnya karena mungkin nanti bisa ada perubahan. Dan juga dengan Dispar sendiri, Dispar juga sudah ada acara yang kita disupport juga oleh KIPI. Salah satunya adalah Jogja Tourism Day. Wow. Nanti puncaknya acaranya tanggal 27 September ya. Nah ini sebenarnya sudah beberapa tahun ini dilakukan. Cuman yang tahun ini sesuai dengan beberapa masukan dari kami dan rekan-rekan yang lain juga. Kita harapkan ini bisa sinergi bareng seluruh unsur dari 4 kabupaten 1 kota ini. Kalau dulu kan cuman, terutama yang tahun terakhir itu cuma di Sleman toh adanya peringatan Jogja. Ini kan nyambungnya kan baru Tourism Day. Kalau kita punya Jogja Tourism Day di Sleman, waktu itu di Pancoh. Nah kita per tahun ini diharapkan semua, dan ini kemarin kita sudah beberapa kali meeting dan sudah mulai ketemu formatnya, 4 kabupaten kota menyediakan acara sendiri sebagai satu rangkaian, dan nanti akan puncaknya ada di Kulon Progo. Puncaknya kan di Kulon Progo. Ya, jadi memang nanti kalau bisa kita setiap tahun bergiliran ya, yang jadi puncaknya siapa. Kemarin kan udah Sleman. Ya puncak sekaligus ini ya, sekaligus memang acaranya cuma di situ ya. Nah, giliran tahun ini Kulon Progo. Mungkin tahun depan saya belum tahu ya, Gunung Kidul, Bantul, atau mungkin Kota Genti, tapi secara bergiliran kalau bisa kita seperti itu. Diharapkan bisa selalu jadi acara yang reguler, karena apa? Ini juga sarana promosi juga buat kita, ya kan? Tapi bukan cuma sekedar sarana promosi, tapi juga sarana untuk kita melihat tren pariwisata seperti apa sih. Kita kan patokannya dengan WTO, betul, ya kan? World Tourism Organization kan sudah setiap tahun itu memberikan tema-tema untuk peringatan World Tourism Day-nya, yang tahun ini Green Investment. Kalau awareness klien sendiri sudah mengarah ke sana, ya kita harus ngikuti. Kita nggak bisa lagi, aku punyanya ini, kita mau jual ini, nggak bisa. Kita juga harus ngikuti awareness klien yang sudah mulai beredar. Ini yang saya bilang salah satunya Reborn di sini. Ya. Salah satunya. Mungkin yang lain juga banyak, termasuk dari Mas Agus ini kan juga mestinya kayak destinasi perlu pembenahan macam apa yang dulunya mungkin fasilitas sarana prasarannya masih kurang, mungkin perlu ditambahi seperti itu kan juga kesempatan sebenarnya. Kemarin itu pandemi itu ya kalau kita bilang musibah juga musibah, tapi sebenarnya kalau kita mau jadikan berkah juga kita sebenarnya punya kesempatan untuk membenahi dan persiapan untuk berikutnya. Baik, terima kasih Pak Edwin. Jadi memang ternyata banyak sekali juga gitu ya bagaimana caranya untuk Jogja ini jauh lebih maksimal lagi gitu ya dalam menyuguhkan dan juga pasti untuk ya para wisatawan. Apalagi sekarang mau libur panjang ya Pak ya. Ini banyak nih udah, banyak yang ngeposting di media sosial. Ini next bakal ke Jogja. Cuman takutnya kan kalau memang kita tidak, apalagi kota Jogja nggak cuma kotanya tapi DIY-nya secara keseluruhan kalau tidak mempersiapkan dengan baik, takutnya ada yang kecewa gitu ya. Jadi di sini ada salah satunya untuk terus memperbaiki juga. Mungkin dari Pak Rahman nih Pak, dengan si Reborn ini nih, bagaimana kesiapan untuk destinasi-destinasi yang ada di Jogja? Monggo Pak. Ya, saya kira Reborn ini adalah satu kata yang sangat menarik ya, yang dilahirkan oleh teman-teman KIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Jadi Reborn tadi sedikit sudah dijelaskan oleh Mas Edwin. Tapi satu hal yang mungkin penting bagi kita bahwa makna Reborn itu tidak hanya perubahan-perubahan secara fisik, baik infrastruktur maupun suprastruktur. Jadi menurut saya makna Reborn itu harus diawali kelahiran kesadaran baru tentang pariwisata. Jadi apa itu kesadaran baru tentang pariwisata? Ini saya kira sudah penting karena kita tidak boleh berpijak dengan paradigma lama dan kita sedang bergeser dengan paradigma baru. Dan saya kira paradigma baru harus kita eksplorasi melalui sebuah tagline Reborn ini. Mungkin saya ingin menyampaikan 3 hal ya terkait dengan Reborn ini. Kalau paradigma lama itu industri lebih berfokus kepada 3P, profit, dan profit. Nah, tapi sekarang kita
harus berubah. Tidak hanya profit orientalism yang harus kita kedepankan, tetapi mungkin people, yang kedua planet, dan yang ketiga profit. Jadi saya mencoba ingin menempatkan profit itu pada poin yang ketiga, bukan poin yang pertama. Karena sekarang ini sudah berubah sekali. Mulai digitalisasi, teknologi dan sebagainya, ini semua berperan berubah. Jadi kita sedang memasuki yang kita sebut dengan hyper connectivity, hyper connectivity society era. Semua terhubung. Betul. Everything connected, connecting to everything, everything connecting to thing, everything connecting to people, people connecting to people, thing connecting to thing. Semua berbicara. Dan keterhubungan ini diakses secara cepat melalui sebuah sosial media. Jadi paradigma kita harus berubah. Jadi kenapa saya menempatkan people? Karena people harus mengedepankan kepada interaksi, bukan pada transaksinya, tapi pada interaksinya. Jadi sekarang kita memberikan keramahan, hospitality, itu bukan pada you memberikan apa kepada gue, gue akan menginvestasikan apa kepada Anda, tapi lebih mengedepankan kepada sebuah yang kita sebut dengan istilahnya tadi bukan transaksi tetapi interaksinya. Hubungan ini yang lebih mengedepankan kepada kemanusiaan, itu saya kira penting. Budaya gotong royong, budaya tolong menolong, budaya keramahan, dan ini harus kita kedepankan. Kalau hospitality yang kita kembangkan di beberapa industri itu dalam tanda kutip yang saya lihat adalah keramahan yang bersifat spontan. Jadi kalau lu mau kalau lu mau beli, aku layani dengan saya kira bukan pada dasar transaksinya, tapi lebih kepada interaksi. Nah, saya mengenal ada satu istilah yang cukup mendalam dari sebuah hospitality, yaitu friendliness, kesetiakawanan. Jadi hubungan ini lebih kuat untuk saling menguatkan di antara kita di tengah-tengah kita mengalami sebuah peristiwa yang sekarang ini tidak menentu. Artinya kita harus saling bergandengan tangan. Maka jadikan segala sesuatunya itu adalah friendliness. Friendliness itu adalah persahabatan, persatuan, bukan hanya sekedar hospitality atau keramahan yang bersifat spontan dan sementara, tetapi lebih pada kekuatan yang lebih mendalam, yaitu kesetiakawanan. Kemudian yang kedua adalah planet. Kita jangan lupa planet. Jadi aspek penting COVID itu sudah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus lebih dekat dengan dengan nature, dengan dengan alam. Karena COVID, salah satunya COVID itu pertanda atau tanda atau peringatan bagi kita bahwa kita ini sedang tidak ramah dengan alam. Maka saya kira sustainability, pariwisata yang berbasis kepada sustainability itu harus dikedepankan, harus benar-benar dikedepankan. Saya melihat apa itu makanya tadi ada istilah green investment. Green investment itu seperti apa? Green investment itu adalah sebuah investasi yang jauh lebih mengedepankan kepada aspek-aspek keberlangsungan dan kelestarian lingkungan. Karena kita melihat bahwa bumi ini bukan warisan kita, tapi bumi ini adalah titipan untuk anak-anak kita. 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun yang akan datang. Dan ini harus kita pahami. Jika dua ini kita pahami, antara people, kemudian planet, dengan sendirinya profit itu akan datang. Saya kira begitu. Akan ada profit yang akan datang. Menarik sekali gitu ya. Bonus lah profit bonusnya. Jadi interaksi ya, bukan transaksi tadi ya Pak ya. Sangat menarik sekali gitu ya. Dan juga banyak lagi nanti yang masih akan saya tanyakan tentang pariwisata yang di Kota Jogja, di DIY khususnya gitu ya. Nggak cuma di Kota Jogja tapi di Kulon Progo, Gunung Kidul dan sebagainya gitu ya. Tentang si Reborn ini nih. Nah, akan banyak lagi cerita-cerita nanti yang pasti banyak penasaran banget nih Pak, saya kayaknya. Tapi kita akan iklan terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Pagi RBTV.